Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabihil alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Ilmu Al-Hujjah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat syukur masih senantiasa terluncur dari lisan kita atas semua anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang sampai kapanpun tidak akan pernah tergantikan oleh sebanyak apapun tumpukan harta yang kita punya, dua nikmat yang tidak akan pernah tergantikan oleh setinggi apapun jabatan dan pangkat yang kita miliki. Sehingga dua iman inilah yang akan kita pertahankan sampai napas yang terakhir kita di dunia ini. Dan kelak dua nikmat ini jugalah yang akan menjadi pembela kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat ini semua adalah konsistensi kita untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah, memperbaiki diri terus menerus tiada henti di jalan Allah. Sebab ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, bahwa majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surganya Allah. Di dalam majelis ilmu ini tidak ada satupun doa yang Allah tolak. Semua permohonan dan hajat doa kita semua diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat betul Bapak Ibu sekalian, ketika Andalusia dikuasai oleh Islam yang saat ini bernama Spanyol, selama 800 tahun umat Islam menguasai Andalusia. 800 tahun itu, saat itu umat Islam minoritas. Di Andalusia itu umat Islam tidak mayoritas, tapi minoritas. Tapi kenapa umat Islam 800 tahun mampu menguasai Andalusia? Kata kuncinya adalah ilmu. Pada masa pemerintahan Andalusia, para dermawan, orang-orang kaya pada saat itu akan bangga dengan kekayaannya jika di rumahnya telah mampu dibangun sebuah perpustakaan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Budaya ilmu luar biasa, sehingga Islam mampu memimpin peradaban dunia ini ribuan tahun. Bahkan sampai hari ini para pakar sejarah sepakat dunia ini tidak akan ada, peradaban manusia hari ini tidak akan ada kalau peradaban Islam itu dahulu tidak ada. Maka apapun yang ada hari ini dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan warisan peradaban Islam itu sendiri. Tapi bagaimana fakta dan kenyataan masyarakat kita hari ini? Ilmu itu sungguh sudah ditinggalkan. Maka yang terjadi hari ini, kalau dalam istilah orang bijaknya, umat Islam hari ini banyak yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa.
Problem umat Islam hari ini cuma dua dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah ayat yang terakhir Allah sampaikan. Allah wanti-wanti betul kita agar kita hamba-hambanya yang beriman ini tidak termasuk ke dalam dua kelompok dan golongan yang Allah murka dan Allah laknat. Yang pertama ada istilah al-makdub. Al-makdub itu secara spesifik adalah Yahudi. Apa karakter Yahudi yang paling terlihat, Bapak Ibu sekalian? Orang Yahudi itu adalah orang yang tahu tapi tidak mau. Nah, umat Islam hari ini banyak yang memiliki karakter ini. Banyak yang tahu tapi belum tentu mau. Banyak yang tahu tentang ajaran agamanya, mengerti betul tentang ajaran Islam itu, tapi belum tentu mau. Banyak yang tahu keutamaan menuntut ilmu di jalan Allah, keutamaan menghadiri majelis-majelis ilmu, keutamaan untuk berjuang di jalan Allah dalam rangka menuntut ilmu, tapi belum tentu banyak yang mau melaksanakannya. Itu problem. Yang kedua ada kata-kata ad-dallin. Ad-dallin itu karakternya Nasrani. Bagaimana orang Nasrani itu? Mereka mau tapi belum tentu tahu. Kebalikannya. Orang Nasrani itu mau melaksanakan perintah Tuhannya tapi belum tentu tahu apa makna di balik perintah itu. Umat Islam juga banyak mewarisi karakter itu, Bapak Ibu sekalian. Banyak yang mau tapi belum tentu tahu. Banyak yang mau sholat tapi belum tentu tahu apa makna di balik perintah sholat itu. Maka Allah ancam betul dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dari sholatnya. Sebahagian ulama menafsirkan kata lalai dari sholat itu adalah ketidakmampuannya menerjemahkan nilai sholat itu dalam kehidupan. Maka banyak umat Islam yang sholatnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, sholatnya, tapi kehidupannya iyyaka na'bud wa ila dukun nasta'in. Dalam kehidupannya beribadah kepada Allah tapi minta tolongnya masih banyak kepada selain Allah. Ini fakta. Salatnya Allahu Akbar tapi belum tentu kehidupannya Allah yang maha besar. Masih banyak yang lebih besar dari Allah baginya dalam kehidupan ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Beruntunglah kita, Bapak Ibu sekalian, yang masih Allah anugerahkan hidayah untuk senantiasa memahami, memaknai kehidupan ini sesuai dengan apa yang sudah Allah dan Rasulnya gariskan. Berbahagialah yang meringankan langkahnya, meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dalam majelis-majelis ilmu. Keutamaan di dunia akan didapat dan mudah-mudahan kelak di akhirat insya Allah juga akan didapatkan. Beda, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang rajin ke pengajian dengan orang yang tidak rajin ke pengajian. Pasti berbeda. Mungkin di mata manusia sama, tapi di mata Allah dan para malaikat serta Rasulnya, orang itu akan memiliki nilai plus yang tidak akan dimiliki oleh kebanyakan orang. Hidup ini hanya pilihan, Bapak Ibu sekalian. Mau pilih mana? Al-khas atau al-am? Yang khusus atau yang kebanyakan? Al-khas yufaddilunaka bil ilm. Orang yang khusus itu mengutamakan seseorang itu karena ilmu. Wal'am yufaddilunaka bil mal. Tapi orang kebanyakan menganggap seseorang itu utama berdasarkan harta. Kita pilih yang mana? Harta atau ilmu? Kalau ilmu yang menjaga kita. Kalau harta kita yang menjaga. Ilmu kalau kita amalkan bukan berkurang tapi bertambah. Kalau harta kita belanjakan bukan bertambah tapi justru berkurang.
Maka ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam Allah pilihkan di antara tiga, ilmu, harta, atau kekuasaan, maka Nabiullah Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Maka inilah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan jamaah Majelis Ilmu Al-Hujjah ini menjadi sebahagian kecil dari hamba-hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang akan terus menyuarakan kebenaran, berjuang di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu di jalannya. Sebab perbaikan masyarakat, perbaikan apapun harus dimulai dari memperbaiki diri. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri Anda, maka orang lain akan ikut terperbaiki. Mudah-mudahan semuanya kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sesuai dengan tema kajian kita pada kesempatan ini, kita akan mengkaji satu tema besar, yaitu akankah Islam itu tinggal nama. Sebab Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi fakta bahwasanya Islam di Indonesia ini sedang meluncur deras menuju minoritas. Puncaknya akan terjadi pada tahun 2040, di mana persentase umat Islam menurut para pakar kependudukan dan juga menurut para pakar studi Islam, pada saat itu umat Islam tinggal 37,8% dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun itu. Faktanya cukup gamblang di hadapan kita hari ini. Hampir setiap tahun jutaan umat Islam itu murtad dan dimurtadkan dari agamanya. Dan salah satu rumah ibadah yang tingkat pembangunannya paling rendah di Indonesia ini adalah masjid. Menurut data Kementerian Agama, pembangunan masjid di Indonesia ini hanya 1% per tahun pertumbuhannya. Nah, ini menjadi sebuah kegelisahan tersendiri bagi kita. Tapi kita tidak akan melebarkan pengajian kita siang ini pada hal-hal yang sifatnya makro, tapi akan kita persempit dalam subtema. Tema besar kita, akankah Islam tinggal nama? Subtemanya adalah muspir. Muspir itu singkatan, kepanjangannya Muslim tapi kafir. Jadi namanya muspir. Jadi temanya hari ini adalah, subtemanya adalah Muslim tapi kafir. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum itu ada yang bawa catatan semuanya? Kalau nggak bawa, saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon dijawab. Ini kalau ibarat komputer, kita akan melakukan scanning. Kita ingin melihat apakah di Majelis Ilmu Al-Hujjah ini ada virus-virus yang berbahaya. Ya, kalau selama ini guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di Al-Hujjah ini sudah menerangkan banyak hal, termasuk tentang bid'ah dalam ibadah, maka pada hari ini saya akan coba mengajak ibu-ibu sekalian untuk berbicara tentang bid'ah dalam masalah akidah. Sebab bid'ah dalam masalah ibadah mungkin tidak seberat bid'ah dalam masalah keyakinan. Kalau bid'ah dalam masalah akidah bisa membuat orangnya itu murtad, keluar dari Islam. Kalau bid'ah dalam ibadah sebatas kemungkaran. Tapi kalau bid'ah dalam keyakinan itu bisa membuat seseorang itu murtad, bahkan kafir. Nah, itulah yang ingin kita bicarakan pagi ini sekilas. Nanti kalau waktunya cukup, saya mulai dengan beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini scanning ini. Kalau Bapak Ibu sekalian saat ini mungkin sedang ujian, mata pelajarannya sejarah. Soal yang pertama pilihan berganda. Bunyinya, manusia
adalah merupakan keturunan titik-titik. A. Monyet. B. Nabi Adam. Bapak Ibu pilih mana? Bapak Ibu pilih mana? Serius? Yakin? Kalau Bapak Ibu pilih Nabi Adam, saya yakin 100% guru sejarahnya akan menyalahkan. Karena guru sejarahnya juga dari dulu diajari bahwa manusia itu keturunan, maka ada istilah Meganthropus erectus, Meganthropus solensis dan sebagainya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, inilah doktrin dalam dunia pendidikan kita. Selama ini kita diajarkan, anak-anak kita diajarkan, ini bukan mata pelajaran agama ya Bapak Ibu sekalian. Tadi kan saya sebut mata pelajaran sejarah. Dalam ilmu sejarah selama ini kita diajarkan bahwa manusia itu adalah keturunan monyet. Jadi dilematis. Saya hanya ingin menggambarkan betapa sungguh posisi umat Islam hari ini dilematis dalam semua hal. Nanti akan kita lihat validitasnya dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang mengatakan begini, kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak? Kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Ya, simpan dulu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sudah kita jawab. Yang ketiga, ada pernyataan begini, kita harus membedakan antara Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu yang mutlak kebenarannya. Tafsir Al-Quran adalah produk akal manusia yang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Setuju atau tidak setuju? Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus membedakan antara Islam dan pemahaman keislaman. Islam itu agama wahyu yang mutlak benar. Pemahaman keislaman itu adalah produk akal manusia yang mungkin bisa salah, bisa benar. Setuju atau tidak setuju? Yang kelima ya, disimpan aja jawabannya. Kalau ada pena, buku tulis, catat jawabannya saja. Yang kelima, Indonesia ini pernah mengalami masa kejayaan sebelum kemerdekaan. Pada masa kerajaan Majapahit yang terkenal dengan patihnya Gajah Mada, dengan sumpah palapanya yang mampu menyatukan Nusantara, dan kerajaan Majapahit adalah merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju atau tidak setuju? Yang keenam, Islam itu adalah agama yang progresif, agama yang senantiasa berkemajuan, agama yang senantiasa mengikuti zaman, berevolusi sebagaimana layaknya seorang bayi yang dari kecil tumbuh besar, dewasa, kemudian tua dan matang. Setuju atau tidak setuju? Baik, 6 saja ibu-ibu sekalian. Apa jawabannya? Dari nomor 2 sampai 6 apa yang Bapak Ibu jawab? Baik yang ditulis ataupun yang di dalam hati. Setuju atau tidak setuju? Memang agak berat nih Bapak Ibu sekalian, karena saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah realitas kekinian. Ada istilah yang berkembang di masyarakat hari ini, banyak umat Islam itu yang murtad tanpa dia rasa.
Dia tidak merasa kalau dia murtad, dia tidak tahu dia murtad, padahal secara garis keyakinan dia telah keluar dari Islam itu. Saya tes. Ini khusus ibu-ibu. Kita coba. Ibu-ibu setuju tidak dengan poligami? Setuju nggak? Bingung jawab. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Ada yang mau jawab nggak satu orang? Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bingung kan? Padahal ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau pertanyaannya setuju tidak dengan poligami, wajib dengan tegas ibu menjawab setuju. Tapi kalau pertanyaannya siap tidak dipoligami, ibu boleh milih siap atau tidak. Kenapa? Ketidakmampuan dengan ketidaksetujuan itu harus dipisah. Banyak hukum dan syariat agama ini belum mampu kita perbuat. Yang tidak mampu kita perbuat, tapi jangan sampai membuat kita tidak setuju, apalagi mencaci, menghina, memaki syariat dan sunnah itu. Jadi harus dibedakan antara ketidaksetujuan dan ketidakmampuan. Ibu-ibu menolak poligami, oke, karena tidak siap untuk dipoligami. Tapi kalau ibu menolak syariatnya, itu berdosa. Nah, kita juga umat Islam ini banyak yang demikian, Pak. Jadi karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, karena nafsunya, banyak di antara syariat dan ajaran Islam itu yang tidak dia setujui, padahal itu murni syariat, itu murni perintah Allah, dan itu murni hadis Rasulullah. Tapi kadang-kadang banyak yang menyelisihi hanya karena tidak sesuai dengan kemauannya, kemauan kelompoknya, kemauan golongannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini fakta. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, kita melihat lebih jauh ke dalam masyarakat kita. Sekarang itu bertebaran istilah logika mendingan. Jadi ada kata-kata logika mendingan. Mendingan mana? Orang Islam tapi pelit daripada orang non-muslim tapi dermawan. Mendingan mana? Mendingan mana? Berhijab tapi akhlaknya tidak baik, atau tidak berhijab akhlaknya baik? Tuh kan, milih. Padahal dua-duanya nggak boleh dipilih. Berhijab, jadi itu namanya perbandingan yang tidak apple to apple namanya, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya logika mendingan yang menyesatkan. Jadi nggak boleh dipilih. Mendingan mana? Orang muslim yang pelit daripada non muslim tapi dermawan? Nggak ada. Muslim itu harus dermawan. Tapi akhirnya memilih. Ya mendingan yang nomor satu berhijab tapi akhlaknya nggak baik. Nggak benar juga. Kalau sudah berhijab, akhlaknya harus baik. Loh itu nggak berhijab tapi akhlaknya bagus, salah tetap. Nah ini umat Islam digiring ke wilayah yang beginian, Pak. Maka ada paham namanya paham relativisme namanya. Jadi semua dalam kehidupan ini relatif. Salah satu tadi pertanyaan yang nomor 2, ketika ada orang mengatakan kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Seakan-akan kalimat itu indah. Kebenaran yang tahu hanya Allah. Itu adalah cara untuk membungkam daya kritis umat Islam terhadap berbagai macam penyesatan dan perusakan dalam agamanya. Termasuk kata toleransi, Pak.
Toleransi itu untuk membungkam umat Islam. Jadi Syiah muncul, Ahmadiyah muncul, umat Islam protes. Dia bilang Anda itu nggak toleran. Perbedaan itu sudah biasa. Maka tadi muncul pernyataan Al-Quran itu harus dibedakan dengan tafsir Al-Quran. Nggak boleh. Kalau Al-Quran dan tafsir Al-Quran dibedakan, maka nanti akan muncul berbagai macam bentuk penafsiran yang menyesatkan. Salah satunya bentuk penafsiran dengan metodologi hermeneutika. Nah ini jamaah Al-Hujjah harus paham betul perkembangan pemikiran sekarang. Ada sekarang metodologi tafsir namanya hermeneutika. Kalau memakai metodologi tafsir hermeneutika, itu daging babi itu sudah tidak haram mutlak hari ini. Karena metodologi tafsir hermeneutika menafsirkan itu secara teks dan konteks. Teksnya betul Allah haramkan babi. Itu konteksnya dulu sebelum ilmu pengetahuan semaju hari ini. Tapi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian maju hari ini, maka ditemukan ada satu manfaat di dalam daging babi untuk maslahat manusia, maka daging babi itu tidak mutlak lagi haramnya. Ini paham relativisme namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang masuk ke dalam pola pikir umat Islam hari ini. Jadi nanti ada lagi muncul kata-kata lebih baik mana sholat tapi tidak khusyuk daripada khusyuk tapi tidak sholat. Anda ngapain sholat? Enggak khusyuk, percuma. Mending saya khusyuk tapi enggak sholat. Nah ini yang begini ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini virus akidah. Ini namanya bid'ah dalam akidah yang sungguh berbahaya dan sangat luar biasa. Akan menghancurkan sendi-sendi keyakinan umat Islam itu. Karena akidah itu pondasi. Di atas akidah yang benarlah kita membangun syariat yang benar. Kalau syariatnya bagus tapi akidahnya tidak baik, itu percuma. Percumanya bagaimana? Itu banyak orang yang tidak beriman kelakuannya baik. Bunda Teresa tahu Bu, yang mendapat Nobel perdamaian itu karena melayani masyarakat yang terkena penyakit kusta di Afrika sampai dihargai dunia sedemikian rupa. Pertanyaannya, Bunda Teresa masuk surga apa tidak? Kenapa? Nah, akidah itulah pondasi segala-galanya. Jadi kita tidak hanya berbicara syariat ensih semata, tetapi juga pondasi syariat itu penting. Apa akidah itu penting? Karena banyak sekarang keyakinan-keyakinan umat Islam yang sudah bercampur dengan hal-hal yang justru kontraproduktif dengan ajaran Islam itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada tema kita, yaitu muspir. Saya menyimpulkan, mohon maaf dengan segala hormat kepada Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Ilmu Al-Hujjah, pengurusnya, Bu Ayu dan teman-teman. Saya berkesimpulan, masih ada virus-virus relativisme di tengah-tengah kita. Virus relativisme inilah nanti yang akan menggerus keislaman dan keimanan kita lambat namun pasti. Jadi paham-paham keyakinan-keyakinan yang masih dibungkus oleh hal-hal yang sifatnya di luar keyakinan Islam itu. Dengan kata-kata intoleransi, dengan kata-kata kemanusiaan, dengan kata-kata hak asasi manusia, dengan kata-kata demokrasi, dengan kata-kata kebaikan dan seterusnya. Jadi terjadi namanya tajwid, namanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Proses tajwid itu adalah pelarutan. Jadi antara al-haq wal batil itu dilarut sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas batasan-batasannya.
Sekarang aja ustadz dengan selebriti itu bedanya sudah tipis, Pak. Yang mana yang ustadz, mana yang selebriti itu sudah sulit dibedakan. Mana yang ustadz, mana yang dukun juga sudah sulit dibedakan. Karena pemburu hantu sekarang pun pakaiannya pakaian ustadz. Pakai jubah, pakai sorban, macam-macam. Jadi udah sulit. Nah, maka pagi ini kita akan membahas tentang tema muspir, muslim tapi kafir, yang bawa Al-Quran, ibu-ibu sekalian, sebagai landasan teologis kita, landasan utamanya. Hari ini adalah Quran surat Ali Imran ayat yang ke-100, surat yang ketiga ayat yang ke-100. Dan nanti bisa dipalidasi ke dalam Al-Quran. Kenapa sampai muncul istilah muslim tapi kafir? Jadi statusnya muslim, tetapi fakta dan kenyataan hidupnya itu justru jauh dari Islam itu. Quran surat yang ketiga ayat yang ke-100. Ada yang sudah ketemu, Bu? Ada yang mau baca? Ibu-ibu ada yang mau bacakan? Biar semuanya. Oh ya. Apa? Ali Imran ayat yang ke-100, surat yang ketiga ayat yang ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Betul. Jadi beriman, tapi setelah itu nanti akan dikembalikan kepada kekafiran. Muspir, muslim tapi kafir. Nah, bagaimana melihat dan mengidentifikasi orang-orang yang sudah masuk ke dalam kategori muspir, muslim tapi kafir? Akan kita lihat dalam 5 aspek, dalam 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, penyikapan terhadap agama. Penyikapan terhadap agama sama dengan sekuler. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, hari ini kita saksikan umat Islam menyikapi agamanya itu sudah seperti Yahudi dan Nasrani menyikapi agamanya. Yahudi dan Nasrani itu memisahkan agama dari kehidupan. Sekarang umat Islam juga banyak yang demikian, memisahkan agama dari kehidupan, melokalisir agama itu kepada wilayah-wilayah privat yang tidak boleh dibawa ke dalam wilayah-wilayah publik. Contoh, ini ibu-ibu khususnya kalau lagi arisan, kemudian ibu tiba-tiba bicara tentang agama gitu. Ada saja yang nyeletuk dari belakang bilang, "Bu, kalau mau ceramah di masjid, jangan di sini." Banyak di antara ibu-ibu ini, ibu-ibu maksudnya ibu-ibu yang di luar sana, bukan yang di sini, yang ketika ke pengajian menutup aurat, tetapi di rumahnya itu membuka aurat. Banyak. Agama itu hanya pada tempat-tempat tertentu. Harusnya Islam itu mengajarkan identitas dan moto, saya pejabat tapi saya muslim, saya aparat tapi saya muslim, saya ibu rumah tangga tapi saya muslim, saya pebisnis tapi saya muslim, saya pebisnis usahawan ekonom tapi saya muslim. Itu konsistensi Islam sebenarnya. Tapi hari ini faktanya berbeda. Yang ada saya pejabat, saya muslim tapi kan saya pejabat. Saya aparat tapi kan saya muslim tapi kan saya aparat. Sudah dibalik Bapak Ibu sekalian. Jadi keislamannya itu hanya untuk wilayah-wilayah dan tempat-tempat tertentu. Tidak total dalam menerima Islam itu.
Padahal Islam itu bukan hanya sebatas agama. Maka kata Islam di dalam Al-Quran itu diterjemahkan kepada dua kata. Yang pertama din, ad-din, dinul Islam, dia agama. Tapi yang kedua Allah juga menyebut dengan kata-kata millah. Millah itu ideologi. Maka Islam itu bukan hanya sebatas agama yang penuh dengan ritual, tetapi Islam itu juga menjadi sebagai sistem kehidupan. Bicara ekonomi juga harus bicara Islam, bicara politik juga harus bicara Islam, bicara pendidikan, bicara budaya, bicara sosial, bicara rumah tangga, bicara pendidikan anak, bicara berbagai macam hal dalam kehidupan ini tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Tapi hari ini Islam itu sudah dilokalisir kepada tempat-tempat tertentu saja. Boleh bicara Islam tapi di masjid. Boleh Anda berbicara tentang Islam tapi di majelis taklim saja. Di selain tempat itu Anda jangan bawa-bawa Islam. Maka ketika Islam dibawa ke dalam masalah politik, ada saja yang nyinyir, Pak. Dia bilang, ngapain? Islam itu jangan dibawa-bawa ke dalam politik. Politik itu kotor, Islam itu baik. Nah, menghadapi orang yang seperti ini paling mudah, Bapak Ibu sekalian. Cukup kita menuntut dia jujur dan konsisten terhadap ucapannya. Kalau memang Anda mengatakan Islam itu tidak boleh dibawa ke dalam politik, Islam itu tidak boleh dibawa ke dalam urusan bisnis dan ekonomi, Islam itu tidak boleh masuk ke dalam wilayah hukum dan pendidikan, maka mohon Anda konsisten. Ketika Anda mati kelak, Anda pun jangan membawa-bawa nama Islam. Anda mati-mati saja. Ya, ndak usah dilaksanakan fardu kifayahnya, ndak usah disolatkan, ndak usah dikapanin, ndak usah dimandikan, ndak usah dikuburkan. Konsisten dong. Kalau memang Anda menolak Islam itu pada sebagian, maka harus Anda tolak semuanya. Jangan sebahagian Anda ambil, tapi sebahagian yang lain Anda tinggalkan. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak konsisten dan tidak jujur. Jadi yang pertama, penyikapan terhadap agama umat Islam sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani, yaitu pola penyikapan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Yang kedua, penyikapan terhadap Al-Quran. Penyikapan terhadap Al-Quran. Yang bawa Al-Quran, landasannya nanti bisa dilihat ibu-ibu sekalian dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat yang ke-33. Al-Furqan ayat yang ke-33. 33. Apa yang dimaksud dengan penyikapan terhadap Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu meneliti dalam buku-buku sejarah yang menulis tentang pribadi Rasulullah, baik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam ataupun yang ditulis oleh ulama-ulama non-Islam, bahkan orientalis sekalipun. Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah menemukan sebuah sejarah, sebuah catatan sejarah yang mereka menulis bahwa Rasulullah itu pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Itu nggak pernah. Sama sekali tidak pernah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika masih kecil Rasulullah ditinggalkan oleh sang ibu. Ketika pionir dakwah beliau, pembela dakwah beliau yang paling utama, Khadijatul Kubra, istri beliau yang mengorbankan segala-galanya untuk dakwah Islam, meninggal, beliau tidak berkeluh kesah. Ketika paman dan kakek beliau yang menjadi perisai dakwah Islam meninggal, beliau juga tidak berkeluh kesah. Ketika beliau diancam, dikepung, diboikot, bahkan akan dibunuh. Bahkan ketika beliau meminta suaka ke penduduk Taif, beliau dihina, bahkan dilempar. Bahkan dilempar dengan kotoran. Bahkan Jibril pun tidak tega melihat kondisi Rasulullah yang demikian, tapi tidak pernah keluar keluh kesah dari lisan seorang Nabi Muhammad.
Tapi ada satu keluh kesah Rasulullah selama 63 tahun beliau hidup di atas muka bumi Allah ini, dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat yang ke-33 itu. Wa qala ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Tuh Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sudah menjadi sesuatu yang diabaikan oleh umatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan mengabaikan Al-Quran? Para ulama, ahli tafsir, mufassirun memberikan 4 kriteria orang yang termasuk ke dalam kategori mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, buta baca tulis Al-Quran, ummiyatul kitaba wal qiraah. Buta baca tulis Al-Quran. Masih ada yang nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz? Banyak. Data Kementerian Agama di penghujung akhir 2014, 87% dari total populasi umat Islam Indonesia itu buta baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. 87%. Itu kan angka, Pak Ustadz. Saya pernah membuktikan, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah pengajian saya bertanya kepada seorang ibu, Bu, ibu bisa baca Al-Quran? Belum, Pak Ustadz. Tapi baca Yasin saya bisa. Bahkan hafal, Pak Ustadz. Luar biasa ibu. Saya mulai curiga. Beliau tidak bisa baca Al-Quran, tapi Yasin hafal. Ini kita tidak ingin menyerang siapapun. Ini pelajaran buat kita bersama. Saya lanjutkan pertanyaan. Yasin itu Quran bukan, Bu? Bukan, Pak Ustadz. Tuh. Bukan. Loh, kok bisa? Iya. Ternyata ibu itu terbiasa baca Yasin itu dari buku-buku Yasin yang banyak bertebaran di masyarakat kita. Yang kadang-kadang di sampul depannya ada cover boy itu atau cover grill itu. Ya, yang ada gambar-gambarnya biasanya. Makanya kemarin tetangga saya sempat rame. Ada cucu yang nanya sama mbahnya. Dia bilang, "Mbah, sampean nggak mau jadi cover boy toh, Mbah?" Mbahnya nanya, "Cover boy apa toh, Le?" "Cover boy surat Yasin, Mbah." Kemplang sama mbahnya. "Cucu kurang ajar, doakan saya mati apa?" Jadi banyak cover boy itu buku-buku Yasin kita itu, Pak. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau merenung sedikit, kadang-kadang masyarakat kita ini memang inilah pokok permasalahan kita memang ilmu sebenarnya. Surat Yasin itu 80% berisi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Bahkan surat Yasin itu berbicara tentang cuaca, angin, dan seterusnya. Tapi di masyarakat kita justru yang sudah jamak, surat Yasin itu dibacakan untuk orang yang mau meninggal. Saya sih bukan kasihan sama yang baca, kasihan sama yang meninggal itu, Pak. Yang mau meninggal itu kasihan. Dia sudah bingung menghadapi apa yang akan dia hadapi, dibacakan Yasin yang berisi tentang teknologi dan ilmu pengetahuan. Luar biasa pusingnya dia, tambah pusing bener. Kira-kira demikian. Ya mudah-mudahan salah. Nanti dikirain Pak Ustadz nih nyerang kelompok ini nih. Ya, tapi itu fakta memang. Demikianlah masyarakat kita ini. Sama, saya selalu di dalam setiap pengajian saya katakan, basis agama Islam ini adalah 2. Yang pertama, berilmu amaliyah, dan yang kedua beramal ilmiah. Apa yang dimaksud berilmu amaliyah? Punya ilmu itu harus dikelola menjadi amal. Beramal ilmiah, semua amal yang kita lakukan itu harus berbasis ilmu. Mari kita buktikan, Bapak Ibu sekalian. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Ada 146 agama resmi di dunia ini, Pak. Dan ke 146 agama itu semua telah hancur dan sudah hilang keasliannya. Yang tersisa hanya satu sampai hari ini dan sampai kiamat, cuma Islam. Maka banggalah kita sebagai seorang muslim, Allah takdirkan. Apa yang membuat kita bangga terhadap Islam itu? Kadang-kadang kita nggak paham umat Islam ini. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat kita bangga terhadap Islam itu agama kita? Apa yang membanggakan dari Islam itu? Oh Ustadz, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Itu kan menurut Bapak. Itu namanya subjektivitas namanya. Karena Bapak muslim, Ibu muslimah, Ibu mengatakan demikian. Bagi orang di luar Islam, yang diterima di sisi Tuhan itu agamanya, Pak. Oh itu Al-Quran, betul, itu Al-Quran kita. Sekarang kita bicara sesuatu yang sifatnya universal, umum, dan itu diakui oleh semua manusia. Apa yang membuat kita bangga terhadap Islam itu? Ayo Bapak Ibu sekalian, ya kita diskusilah. Jangan terlalu serius ngajinya. Kalau terlalu serius nanti bahaya. Tinggal saya sendiri nanti. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang sifatnya universal, diakui oleh semuanya? Memang Islam itu unggul dibandingkan agama-agama yang lain. Pendeta, pastor, siapapun tidak akan bisa membantah ini. Hah? Gimana Bu? Rahmatan lil alamin. Nah ini juga saya luruskan Pak. Islam itu tidak mengenal Islam rahmatan lil alamin itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Coba cari dalam Al-Quran, ada nggak ayat yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin? Tapi kalau Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, iya. Jadi kadang-kadang sekarang, Ibu mohon maaf bukan terpaksa, jadi harus saya luruskan. Kalimat Islam rahmatan lil alamin ini sekarang dijadikan senjata untuk membungkam umat Islam terhadap kekritisan, terhadap berbagai macam penyimpangan di dalam agamanya. Kalau umat Islam nanti sedikit keras, tegas, ya, memerangi kekufuran, kemusyrikan, itu dikatakan Anda ini kok nggak rahmatan lil alamin ya. Jadi tafsir rahmatan lil alamin itu sudah made in mereka, bukan made in Islam lagi. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu yang mereka persepsikan adalah Islam yang selalu mengalah. Jangan keras, jangan tegas. Ya Islam yang lemah lembut lah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu kan alasannya. Kita lihat Rasulullah itu lemah lembut betul Ibu kepada sesama muslim, tapi segala bentuk kekafiran Rasulullah tegas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Rasulullah itu kalau pribadi beliau yang dihina, beliau tidak marah. Tapi kalau agamanya dihina, beliau berperang. Kebalikannya dengan umatnya hari ini. Kalau pribadinya dihina, mati pun jadi. Tapi kalau agamanya dihina, dia biasa saja. Inilah yang kata Rasulullah, hilangnya sesuatu dari dalam tubuh umat Islam yang disebut dengan tamalluk diniyah, sense of belonging, rasa memiliki terhadap Islam. Ini yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Islam, rasa memiliki terhadap Islam. Nah kita kembali, apa sih sebenarnya yang membuat Islam itu unggul dibandingkan agama-agama lain, dan keunggulan itu tidak akan pernah terbantahkan oleh siapapun? Pertama, saya kasih 3 hal saja, waktu kita terbatas. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, satu-satunya agama di dunia ini yang seluruh ibadahnya
berdasarkan wahyu, itu cuma Islam. Kalau yang lain itu berdasarkan kesepakatan dan konsensus pemeluknya. Apa buktinya bahwa ibadah dalam Islam itu berdasarkan wahyu? Di Indonesia subuh itu 2 rakaat. Di kutub utara orang juga sholat subuh 2 rakaat, Pak. Ada keseragaman pelaksanaan, ada keseragaman waktu, walaupun berbeda sesuai dengan waktu pada tempatnya, keseragaman teknis, keseragaman jumlah, ada keseragaman dalam ibadah. Maghrib di Indonesia 3 rakaat, di Afrika juga maghribnya 3 rakaat, Pak. Di Indonesia itu tahiyat, ketiga tahiyat itu yang maju telunjuk di Indonesia. Di Amerika orang tahiyat juga yang maju telunjuk, nggak ada yang pakai jempol. Di Indonesia ruku itu ke depan, ruku ke depan di Indonesia. Di Eropa sana orang sholat rukunya juga ke depan, nggak ada yang ke belakang. Kalau ke belakang namanya kayang itu. Cuma saya juga titip sedikit nih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hujjah ini. Kita kadang-kadang suka tersenyum agak gimana gitu melihat kondisi umat Islam sekarang. Internalnya yang ya bisa kita katakan rapuh, Pak. Karena kurang bisa membedakan hal yang prinsip dan yang tidak prinsip dalam agama. Dalam Islam itu ada 2 istilah yang harus kita sikapi berbeda. Yang pertama namanya ikhtilaf, yang kedua namanya inhiraf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat pada wilayah-wilayah yang sifatnya itu cabang, furu'. Contoh, hadisnya dalam riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu, perintah hadisnya itu adalah mengangkat tangan tanpa memberikan batasan mengangkat tangan itu bagaimana. Maka ada yang mengangkat tangan sejajar dada, sejajar bahu, dan sejajar dengan telinga. Ini ijtihad para ulama mazhab. Tetapi umat Islam ribut gara-gara itu. Saya kasih contoh lain. Ketika akan sujud itu ada umat Islam yang mau sujud tangan duluan baru lutut, kan gitu, Pak. Ada sebahagian yang lutut dulu baru tangan. Ini ribut nih. Suami istri bisa berantem gara-gara ini. Istrinya baru ngaji, di pengajian itu ustadznya mengatakan bahwa sujud itu lutut dulu baru tangan. Sampai rumah lihat suaminya tangan dulu baru lutut, bisa berantem. Padahal hadisnya itu dua-duanya rawinya sama, Pak. Yang meriwayatkan Abu Daud, anehnya lagi dalam buku yang sama, cuma beda jarak 2 hadisnya. Yang mengatakan tangan lebih dulu baru lutut itu hadis riwayat Abu Daud nomor 480. Yang mengatakan lutut lebih dulu baru tangan itu 482. Coba lihat di Sunan Abi Daud. Tapi ribut umat Islam. Dua-duanya ada tuntunannya. Yang tidak ada tuntunannya kalau kepala duluan, itu bukan sujud namanya, nyunsep. Itu nggak ada tuntunannya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita umat Islam menghabiskan energi hanya untuk meributkan hal yang tidak prinsip. Yang tidak ada toleransi adalah pada kata inhiraf. Inhiraf itu penyimpangan, bukan perbedaan pendapat lagi, tapi penyimpangan. Kalau sudah nyimpang nggak ada toleransi, Pak. Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya itu nggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Garisnya lurus, tegas. Nah, kadang-kadang kita aneh melihat umat Islam ini kepada yang beda agama toleransinya luar biasa tingginya. Tapi kadang-kadang kepada sesama saudaranya yang seakidah itu tidak ada toleransi. Walaupun batasan-batasan toleransi itu bisa kita maklumi. Artinya begini,
Maka tadi di awal saya tekankan tentang masalah ilmu. Problem umat Islam ini hari ini adalah ilmu. Umat Islam yang memahami agamanya dengan baik itu hanya sekian persen, sebahagian kecil. Kalau masyarakat kita itu paham semua tentang agamanya, insya Allah dia tidak akan menolak. Kunut ketika subuh, kalau pakai ilmu dia tidak akan menolak. Ini kadang-kadang kita ini aneh di Indonesia ini. Muhammadiyah itu banyaknya bermazhab Hanafi, Pak. Sebahagian Hambali. NU itu banyak bermazhab Syafi'i. Justru dalam masterpiece-nya Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i itu tidak ada mensyariatkan atau mewajibkan subuh itu pakai kunut. Yang ada malah mazhab Hanafi. Tapi Muhammadiyah nggak kunut. NU malah kunut. Kebalik ini, ketuker. Ini mazhabnya ketuker kelihatannya. Nah inilah salah satu contoh yang paling real di tengah masyarakat kita. Maka harus beramal ilmiah. Semua amal yang dilakukan harus berbasis ilmu yang benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau semua kembali ke sana, dijamin oleh Rasulullah tidak akan sesat dunia dan akhirat. Baik, kita lanjutkan. Salah satu tadi yang masuk kategori mengabaikan Al-Quran adalah buta baca tulis Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah juz'iyatul fahmi, parsialitas dalam mengimani Al-Quran atau sepotong-sepotong mengimani Al-Quran. Satu ayat yang cocok dengan dia terima, tapi ayat yang lain tidak cocok, itu ditolak. Maka ayat poligami yang rame di tengah masyarakat umat Islam, pasti bapak-bapak membacanya tidak utuh. Biasanya pasti dibacanya hanya sampai pada kalimat pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', berhenti. Padahal lanjutan ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, tapi itu ditutupin, nggak dibaca karena nggak enak itu yang itu. Yang enak itu sampai kalimat masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, cukuplah satu. Jadi ayatnya dipotong. Nah ini namanya parsialitas dalam mengimani Al-Quran. Yang cocok menurut dia diambil, yang tidak cocok ditinggalkan. Nah, nanti bisa ibu lihat dalam Al-Quran dalilnya. Kalau tadi yang buta baca tulis Al-Quran itu Al-Baqarah 78. Kalau yang parsialitas dalam mengimani Al-Quran itu Al-Baqarah ayat 85. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran adalah ittiba al-manhaj al-basari, ya, mengikuti hukum manusia, bukan hukum Allah. Nanti ibu-ibu bisa temukan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-50, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu hukman minallah. Apakah hukum jahiliyah yang kamu ikuti dalam kehidupan ini, adakah hukum yang terbaik selain hukum Allah dalam dunia ini? Jadi ittiba al-manhaj al-basari, mengikuti hukum produk manusia, bukan mengedepankan hukum Allah tapi hukum manusia. Maka ada pernyataan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Nah ini yang begini ini. Jadi ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Undang-undang, pasal apapun dalam kehidupan manusia ini, yang baik itu dibuat oleh negara atau daerah atau kelompok atau pengajian atau apapun itu bentuk aturannya, kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, maka wajib yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau semangatnya sama, tujuannya sama, monggo dikerjakan.
Tapi kalau bertentangan, Al-Quran dan hadis yang harus lebih diutamakan. Kemudian yang keempat, yang termasuk kategori mengabaikan Al-Quran adalah tidak memahami kedudukan Al-Quran. Nanti bisa ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Al-Isra itu surat yang ke-17, ayat yang ke-9. Jadi ternyata banyak di antara umat Islam ini sudah salah memahami kedudukan Al-Quran. Maka ada kata-kata indah dari seorang ulama Islam kontemporer namanya Profesor Dr. Said Naqib Al-Attas. Beliau mengatakan, kita heran melihat umat Islam ini setiap pagi selalu saja menyempatkan waktunya untuk membaca Quran, yang ternyata Quran itu banyak dan berisi penuh dengan problematika kehidupan, tapi tidak pernah menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran yang justru menawarkan solusi dari problematika kehidupan itu. Jadi memang kita ini sukanya nyari masalah. Quran kan isinya semuanya tentang itu, Pak. Televisi, kalau enggak masalah ekonomi, pendidikan, asusila, kejahatan, hukum. Tapi Al-Quran itu justru menawarkan solusi. Tapi tidak banyak orang yang menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya itu tadi penyikapan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, penyikapan terhadap ahli agama. Ini masuk dalam kategorinya ustadz, mubaligh, dai, kiai, apalagi habib, ajengan, tuan guru, apalagi istilah-istilahnya. Semuanya itulah yang kita sebut ahli agama. Bagaimana penyikapan umat Islam terhadap ahli agama hari ini? Kultus. Sikap kultus, mengkultuskan. Sikap mengkultuskan inilah yang melahirkan tindakan fanatisme buta, ta'assub berlebihan. Sehingga muncul kata-kata, kalau kata ustadz saya, kalau kata kiai saya, kalau kata habib saya, jadi bukan kata Rasulullah dan kata Allah lagi, tapi kata ustadz, kata kiai. Ini kultus. Kalau bukan sama ustadznya nggak mau ngaji dia. Ada pengajian Al-Hujjah di Al-Bina, siapa ustadznya? Ustadz ini. Oh, bukan ustadz itu ya, nggak datang. Padahal semuanya ustadz itu rata-rata illa man rahima rabbuhu bicara Al-Quran dan hadis semuanya. Nah, ini nanti kultus individu inilah yang juga akan membuat umat Islam itu keimanan dan keislamannya tergerus. Ini dialami oleh orang-orang Nasrani, Pak. Bagaimana mereka mengkultuskan Isa bin Maryam itu sehingga mereka angkat menjadi Tuhan. Padahal Isa itu nabi. Dalam Injil itu Isa itu nabi, Pak. Tetapi karena sikap kultus yang berlebihan, akhirnya diangkat menjadi Tuhan. Nah, jangan sampai demikian umat Islam ini. Termasuk kultus yang berlebihan terhadap Rasulullah. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah larang. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir itu tegas Allah sampaikan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya saya ini manusia seperti kamu, cuma bedanya yuha. Nabi Muhammad itu mendapat wahyu. Sebab munculnya kelompok Syiah dalam Islam itu karena sifat dan sikap kultus yang berlebihan kepada keturunan dan keluarga Rasulullah. Kan itu, sampai ada yang menjadikan Ali bin Abi Thalib itu menyamai dengan sifat-sifat ketuhanan, Syiah Ghulat itu. Maka kita lihat ketiga di Karbala itu, ketiga peristiwa Karbala yang kemarin mereka naik haji ke Karbala,
kotoran-kotoran pendeta Syiahnya ada yang dilumuri ke badannya, ada yang dimakan dan sebagainya. Ini kan kultus yang berlebihan. Memang imamnya itu jamin dia masuk surga? Belum tentu. Tapi kalau kita taat dan patuh kepada ajaran Rasulullah dan perintahnya Rasulullah, insya Allah ada jaminan surga. Tapi kalau imam-imamnya, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya semua, selama mereka memerintahkan kepada kebenaran dan ketaatan kepada Allah, kita patuhi. Tapi kalau sudah perintah maksiat kepada Allah, tidak ada kepatuhan terhadap siapapun, kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi penyikapan terhadap ahli agama kultus nanti bisa ibu lihat dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31. Jadi Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31, At-Taubah itu surat yang ke-9. Semua akan kita validasi dalam Al-Quran. Itu yang keempat, penyikapan terhadap ahli agama. Kemudian yang keempat, penyikapan terhadap dunia. Penyikapan terhadap dunia rakus. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Penyikapan terhadap dunia rakus. Saya percepat ibu-ibu sekalian. Terakhir yang kelima, penyikapan terhadap akhirat, meremehkan. Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah yang Allah muliakan, kelima sikap inilah penyikapan terhadap agama yang sudah sekuler, penyikapan terhadap Al-Quran yang sudah diabaikan, penyikapan terhadap dunia yang rakus, penyikapan terhadap akhirat yang mulai meremehkan, dan penyikapan terhadap tokoh agama yang kultus. Inilah yang membuat seorang muslim itu pada hakikatnya keislamannya bertentangan dengan ajaran-ajaran agamanya sendiri. Maka kita istilahkan muspir, muslim tapi kafir. Kalau sudah kelima aspek ini ada di dalam dirinya, dia sudah resmi menjadi seorang muspir, muslim tapi kafir. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nemukan orang yang demikian, muspir lo, muslim tapi kafir. Temannya nanti namanya muntabir namanya. Muntabir itu bukan penyakit yang selama ini kita dengar. Muntabir itu kepanjangannya munafik tapi berhasil. Ya, munafik tapi berhasil. Banyak orang munafik tapi sukses sekarang. Banyak ini, apalagi menjelang-jelang pilkada-pilkada yang begini-gini. Lillahi lobi, bukan lagi lillahi robbi, tetapi lillahi lobi, yang sebenarnya lillahi robbi tapi berubah menjadi lillahi lobi, wani piro. Ya. Sebenarnya imam mazhabnya itu 4, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Imam mazhab dalam fikih. Tapi hari ini imam mazhabnya umat Islam Indonesia ini khususnya itu nambah jadi 5, nambah 1. Namanya Imam Al-Amplopi. Al-Amplopi. Imam Al-Jaibi, Imam Kantong, Wanipiro. Ya, pokoknya hitung-hitungannya angka saja pokoknya semuanya. Ya, Ustadz juga banyak yang kena itu. Makanya Ustadz itu ilaman rahimah rabbuhu ya. Banyak ustadz-ustadz yang istiqamah, tetapi juga banyak juga yang terkontaminasi.
Maka banyak dikenal ustadz itu sifatnya tawadu. Tawadu itu arti yang sebenarnya itu rendah hati. Tapi ini tawadu ala Indonesia. Namanya tawadu itu kepanjangannya tahu warna duit. Tahu dia mana yang 50.000, mana yang 100 tahun. Coba kita lihat pelaksanaan haji, umroh, dimensi dunianya kental sekali itu, Pak. Indonesia ini daftar tunggu hajinya saja sudah sampai puluhan tahun itu. Padahal bukan nggak muat itu di Mekah itu. Insya Allah sebenarnya muat. Kalau pemerintah itu lobbynya tinggi ke pemerintah Arab Saudi. Negara-negara yang kuotanya tidak terpenuhi, tidak terpakai kan bisa dialihkan ke Indonesia. Makanya sampai ada kasus Filipina kemarin kan. Kuota haji Filipina itu nggak habis. Akhirnya dimanfaatkan oknum. Dapatlah 700 orang. Lolos sebahagian, 177 orangnya apes, ketangkap di Filipina. Aslinya kan 700 orang, Pak. Nah ini sekarang diselidiki, banyak ustadz yang terlibat di dalamnya. Luar biasa, na'udzubillahi min dzalik. Ya inilah dunia ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn. Wa ma huwal wahnu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dunia ini memang membuat semuanya kacau, kehidupan ini, kalau kita tidak bisa menyikapi dan menempatkan dunia itu dengan baik. Tapi kalau kita bisa menempatkan dan menyikapinya dengan baik, insya Allah dunia itu bisa jadi perhiasan dalam kehidupan kita ini. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada waktu 30 menit lagi. Silahkan yang ingin bertanya tentang apa saja, persilahkan dengan segala hormat. Silahkan bapak-bapak, ada yang mau tanya? Pakai kertas juga silahkan. Baik bapak ibu sekalian, Ustadz, pertanyaan pertama, apabila ternyata gubernur yang terpilih kafir, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Ustadz, apabila ternyata gubernur yang terpilih kafir, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Ini pasti Pilkada DKI. Sebelumnya saya hanya mengingatkan begini, saya ingin membuka sedikit wawasan Bapak Ibu sekalian. Negara kita ini berdasarkan Pancasila, benar ya? Pancasila itu sudah menjadi konsensus kesepakatan para pendiri negara ini. Walaupun sebenarnya masih ada tanda tanya, tapi itulah sudah menjadi ijtihad politik para pendiri negara ini. Sebenarnya masih ada piagam Jakarta yang masih tersisa sampai hari ini tidak jelas. Baik, kita sepakatin itu dulu. Landasan ideal dari negara ini adalah Pancasila. Pancasila pada sila yang pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara ini mengakui keberadaan agama yang punya Tuhan yang Maha Esa. Baik, Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Dalam Al-Quran, Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang hamba-hambanya untuk memilih pemimpin yang tidak seiman dan seakidah dengannya. Apakah ini bisa dikatakan syarat? Umat Islam menjalankan perintah agamanya sama halnya juga menjalankan dan mematuhi undang-undang, peraturan dan landasan bernegara Republik Indonesia ini, yaitu mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha
Karena yang melarang umat Islam milih pemimpin yang tidak sama akidahnya itu Allah, bukan yang lain. Jadi kalau Indonesia ini berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka itu bukan sesuatu yang sifatnya sara. Kecuali kalau silanya sudah dirubah keuangan yang Maha Esa. Sara itu. Jadi nggak ada yang berlaku sara umat Islam ini. Tinggal kita umat Islam ini kadang-kadang yang aneh. Yaitu tadi yang saya katakan, terkontaminasi virus relativisme. Ya Pak Ustadz, lebih baik pemimpin yang tidak muslim lah, tapi kan adil ini. Wah, nanti kalau kita bicara ke situ panjang ceritanya, Bu. Nggak ada istilah orang kafir itu adil, nggak ada, Pak. Loh, kenapa saya berani mengatakan orang kafir itu nggak adil? Dia saja kepada dirinya nggak adil, Pak. Apa ketidakadilan orang kafir terhadap dirinya? Manusia itu semua sebelum terlahir ke dunia ini, dalam Al-Quran itu sudah dikatakan ada dialog antara calon manusia dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bal syahidna. Itu jawaban manusia. Dia nggak adil. Ketidakadilan orang kafir apa? Dia mengingkari fitrahnya yang Allah berikan dalam hidupnya, tapi dia tidak menyembah dan beribadah kepada Allah. Itu namanya mengkhianati fitrahnya. Padahal manusia itu dilahirkan dengan Islam. Apa arti Islam itu? Tunduk patuh. Tapi dia hianati fitrahnya, makanya dia tidak adil. Nah, kita umat Islam ini sebenarnya tidak usah berdebat panjang lebar siapa yang pantas, mana yang pantas. Tujuan kita satu, tunduk taat terhadap perintah Allah, titik. Tidak usah berdebat. Karena kita menempatkan memilih pemimpin itu tidak hanya konteks politik semata, tapi juga merupakan ibadah yang kelak di akhirat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah ribut, umat Islam ini sudah tahu hukumnya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kalau orang kafir ternyata yang terpilih? Ya itulah sunnatullah, itulah takdir. Tapi bagaimanapun kita tetap berusaha agar yang terpilih itu adalah pemimpin yang seiman dan seakidah dengan kita, tanpa merendahkan calon yang lain yang tidak seiman dengan kita. Nah, kalau toh ternyata Allah takdirkan yang menang kafir, apa yang harus kita lakukan? Jangan berhenti untuk berdakwah. Minimal dakwah untuk diri kita dan pribadi, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa salah satu bentuk dakwah kita? Rajinlah ke majelis ilmu, ajak anak, keluarga, tetangga, saudara, teman, sahabat kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, agar umat Islam ini semakin mengerti dan memahami agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, saya titip pesan saja kepada jamaah Al-Hujjah yang punya hak pilih. Tidak usah saling mencaci, saling menghina antar sesama umat Islam. Bapak Ibu sudah tahu hukumnya, sudah tahu bagaimana tuntunan dalam agama kita. Buktikan saja di tempat pemungutan suara. Buat apa koar-koar di luar? Toh ketika pada pencoblosan justru yang dicoblos bukan yang muslim. Itu namanya munafik gitu. Apa yang kita lakukan setelah itu? Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan bosan jadi orang baik. Yang kedua, Ustadz, banyak di daerah yang kurang tersentuh dakwah Islam. Bagaimana harusnya kita sebagai umat Islam? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran pada surat As-Saff. Surat As-Saff itu sebelum surat Al-Jumu'ah, ayat yang terakhir, Allah panggil kita semua orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Jadilah pembela-pembela agama Allah. Apa yang kita lakukan?
bagaimana membantu saudara-saudara kita yang nun jauh di pedalaman sana. Benar ini pertanyaan ini benar, Pak. Ketika erupsi Merapi, saya termasuk salah satu relawan ke lereng Merapi, ketemu dengan seorang nenek-nenek yang usianya hampir 90 tahun, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Beliau itu baca bismillah saja nggak bisa, Pak. Baca bismillah saja nggak bisa. Yang lebih lucu lagi, saya lama tinggal di Jawa, maka saya bahasa Jawa juga fasih, lancar. Lama tinggal di Ponorogo. Ponorogo itu Jawa Timur, ujungnya sebelum Pacitan. Waktu KKN, ketika masih kuliah, kita KKN di sebuah daerah namanya Soko. Soko itu daerah perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek. Itu 80% penduduknya belum bisa bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, bahasa Jawa. Listrik belum masuk. Ketiga itu sholat subuh habis hujan. Yang azan kakek-kakek usia 85 tahun sekian lah. Ketika beliau masih azan, saya masih semangat ingin sholat jamaah. Tapi begitu beliau qomat, saya langsung kabur dari masjid itu. Karena qomatnya ngata-ngatain orang. Kata kakek itu, kodok mati sholat, kodok mati sholat. Jadi kol-kolahnya luar biasa. Harusnya kan qada qamatis sholatu, qada qamatis sholat. Karena kol-kolahnya luar biasa, akhirnya kedengarannya jadi kodok mati sholat. Maksud kita dikatain kodok mati. Ini salah satu tanda, fakta bahwasanya memang umat Islam nun jauh di pedalaman sana itu memang masih banyak yang belum tersentuh dakwah. Maka kita lihat pergeseran pergerakan dakwah Syiah dan Ahmadiyah, Pak. Sekarang mereka sudah tidak menyasar kota-kota besar, karena kota-kota besar itu umat Islamnya lebih terdidik. Mereka sekarang banyak menyisir ke daerah, termasuk gerakan-gerakan Khawarij, ISIS, CS itu, NII dan sebagainya itu sudah masuk ke kampung-kampung pedesaan sana, Pak. Didoktrin dengan ekonomi. Sudah banyak yang kena. Mereka masuk ke sana, pemahaman agamanya pas-pasan, dakwah Islam tidak tersentuh sebagaimana di perkotaan, akhirnya mudah dikeluarkan dari akidahnya. Nah, ini bagaimana efeknya kepada kita umat Islam yang ada di perkotaan ini. Kelak kita pun akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di akhirat. Karena perintahnya, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Jadilah pembela-pembela agama Allah. Semua orang beriman. Mau di kota, mau di desa, mau di tempat terpencil sekalipun. Jadi kalau ada tempat saudara kita yang murtad di pedalaman sana, kita yang di Jakarta kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Berbuat dari hal yang paling kecil, berbuat dari sekarang untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Anak ini baru sebagian ormas Islam yang melakukan, mengirim dai-dai ke pedalaman Nusantara sana, yang seluruh biayanya ditanggung oleh organisasi tersebut. Maka mudah-mudahan Al-Hujjah ke depan juga bisa melakukan hal yang sama. Al-Hujjah ini harus tumbuh besar, karena dia harus lahir dan hadir sebagai hujjah di tengah-tengah umat Islam. Harus menjadi pembeda, Al-Furqan. Jadi harus beda dengan pengajian-pengajian yang lain. Itu cita-cita, itu idealismenya Al-Hujjah mudah-mudahan ke depan. Jadi tidak hanya bisa mengadakan pengajian di Jakarta dan sekitarnya, tapi nanti ke depan Al-Hujjah itu bisa mengadakan pengajian di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil dan seterusnya. Inilah dilemanya para dai sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Bedanya kita dengan Arab Saudi, Timur Tengah pada umumnya. Jadi para dai sulit untuk terjun ke daerah-daerah terpencil, karena di satu sisi dia harus berpegang teguh kepada idealismenya, tapi pada sisi yang lain dia harus berpikir realistis juga. Dia punya anak, punya istri yang ditinggalkan.
Kalau hanya dengan tujuan dakwah, ya, kalau keimanannya tingkatnya keimanannya para sahabat Nabi sih nggak masalah. Kalau para sahabat Nabi kalau sudah lillah selain Allah tinggal. Nah, sehingga dilematis. Nanti al-hujjah yang akan jadi pelopor itu. Bagaimana mampu membiayai para dai-dai itu untuk dikirim ke pedalaman, ke daerah-daerah, berdakwah selama sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Mudah-mudahan, amin. Dan jadi umat Islam bagaimana kita bersikap, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ittaqullah mastata'tum. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita nun jauh di sana, lakukanlah dengan sepenuh keikhlasan. Selanjutnya, Ustadz, apa benar wanita tidak boleh keluar rumah menggunakan pakaian atau hijab warna putih? Kalau benar, apa dalilnya? Apa benar wanita tidak boleh keluar rumah menggunakan pakaian atau hijab warna putih? Ini ibu-ibu sekalian pernah dengar ada hadisnya begitu, bahwasanya perempuan itu tidak boleh pakai hijab warna putih atau pakai pakaian yang warna putih keluar dari rumah. Padahal nanti akan bertentangan dengan hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah dan juga Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah itu paling suka dan paling cinta kepada pakaian yang berwarna putih. Jadi ibu-ibu sekalian, saya tidak akan berdebat tentang warnanya apa, tetapi yang lebih esensi kita bicarakan adalah memenuhi ketentuan syar'i apa tidak. Itu yang terpenting. Memenuhi ketentuan syar'i, otomatis pakaian itu yang pertama menutup aurat. Mana yang dikatakan aurat semuanya ibu-ibu insya Allah sudah tahu. Kemudian tidak menampakkan bentuk atau postur tubuh. Itu ukuran-ukuran syar'i berdasarkan surat An-Nur dalam Al-Quran itu. Kalau pada warnanya nanti akan muncul perdebatan yang panjang. Saya mencoba untuk menghindari, bukan tidak mau menjawab, tapi saya tekankan kepada penekanan esensinya. Sudahkah pakaian yang ibu-ibu pakai memenuhi standar syar'i yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Itu yang lebih terpenting. Kemudian nanti baru bicara akhlak dalam berpakaian. Akhlak dalam berpakaian itu, maka ada istilah zaman sekarang yang disebut dengan matching. Matching itu apa? Matching itu masuknya dalam ranah akhlak. Matching itu kesesuaian warna yang dipakai. Kadang-kadang ada yang norak, kalau kata orang sekarang, makainya bajunya warna merah menyala, padahal kulitnya kontras dengan pakaian yang dipakai. Nah, itu semuanya nanti teknik ibu-ibu lah yang tahu, tapi saya tekankan pada esensinya tadi. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang selanjutnya bagaimana sikap kita terhadap sesama muslim yang sudah sekuler banget. Kalau kita bersebarangan pendapat, baiknya tetap bersahabat atau menjauh, khawatir kita tertular virus Zika ini. Baik ibu-ibu sekalian, prinsip agama kita nanti ibu-ibu bisa lihat dalam berbagai macam tulisan ulama, baik dalam tulisan Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, kemudian dalam kitabnya Syekh bin Baz, kemudian Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dan ulama-ulama yang lain. Prinsip Islam itu yakhtalitun walakin yatamayyazun. Umat Islam itu siap berbaur dengan siapapun, tetapi tidak akan membuat dia kehilangan identitas keislamannya. Silahkan bergaul dengan siapapun, tapi jangan sampai kita larut di dalam pergaulan ini. Warnailah, jangan sampai diwarnai.
Jadi kalau ibu punya teman yang pahamnya sudah sekuler sekali, jangan lantas kita berpisah atau menjauhinya, sebab peluang untuk menarik dia kembali ke dalam paham Islam yang benar itu justru akan tertutup. Sama saya katakan kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang sudah sering ikut kajian sunnah. Kadang-kadang saya agak sedikit miris melihat teman-teman yang sudah ikut kajian sunnah di mana-mana, justru bukan membuat akhlaknya tambah baik, malah kadang-kadang senyum pun itu sampai diatur dan ditahan. Jangan. Justru semakin banyak kita mengkaji ajaran agama kita ini, semakin kita sering mengisi kajian-kajian sunnah, kita ikuti, justru akan membuat kita semakin arif dan bijak dalam kehidupan ini. Kalau masih kita ada saudara kita yang tidak juga mengerti dan paham tentang kajian sunnah, jangan musuhi. Maka seorang ulama Islam, Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya dalam sebuah majelis, Syekh, apa hukumnya orang yang tidak sholat jamaah ke masjid bagi laki-laki? Apa jawaban beliau? Anda datangi orang tersebut, Anda pegang tangannya, Anda genggam dan Anda ajak ke masjid. Maksudnya apa, Syekh? Jadilah Anda pengajak, Anda jangan jadi penghakim. Tugas kita adalah menyampaikan, mengajak, bukan menghakimi orang lain. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu Al-Hujjah ini agar benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat itu menjadi perekat. Ya, kita tarik saudara-saudara kita yang belum memahami agama ini dengan benar, jangan dimusuhi. Ya, karena peluang dakwah itu nanti akan tertutup. Ya, sejelek apapun dia, sehebat apapun pahamnya, bahkan yang non-muslim sekalipun, tapi dengan catatan jangan sampai kita ikut larut. Maka perkuat pribadi kita, perkuat keilmuan kita, agar bisa mengkonter semuanya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang siap bergaul dengan siapapun, namun tidak akan kehilangan identitasnya. Oh, itu yang luar biasa yang begitu. Rasulullah penunjuk jalan beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu orang Yahudi, Bu. Rasulullah punya partner berbisnis orang Yahudi, tapi beliau tidak akan pernah larut dalam ajaran agama Yahudi. Jadi kita ini jangan bersifat inklusif, tertutup, terbuka, tapi jangan kehilangan identitas. Jadi kalau ibu-ibu yang udah jilbabnya begini syar'i, kemudian jalan-jalan ke mall, pengajian di mall, kan mantap gitu. Jadi mall itu tidak hanya diisi sama orang-orang yang suka jualan aurat itu, kan gitu. Cuma kan yang indah-indah begini menutup aurat hanya bisa kita dapatkan di masjid, di pengajian. Kalau di tempat-tempat lain, maka sekali-sekali ngaji di mall gitu. Buat pengajian di mall di mana? Biar isinya bukan hanya orang-orang yang demikian. Baik ibu-ibu sekalian, ada lagi yang mau tanya? Jadi jangan identitasnya tergerus oleh sehebat apapun tantangan hari ini. Sekali muslim tetap muslim sampai napas yang terakhir. Tapi bergaul tetap bergaul dengan siapapun. Tapi kalau mau milih teman, ini dalam konteks dakwah yang saya sampaikan tadi. Dalam konteks bermasyarakat, yang penting jangan sampai terbawa. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Waktu kita sudah habis, sudah nggak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, jazakumullah, jazakunnal khairal jaza atas atensi, kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Umi Ayu dan teman-teman di Al-Hujjah semuanya. Mudah-mudahan semuanya istiqamah, tetap tidak pernah lelah untuk mengajak kepada kebaikan,
Karena tujuan kita hanya Allah. Ridon nas ghayatun la tudrak wa ridullah ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu mustahil. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, apapun tantangannya, apapun rintangannya, tidak ada kata berhenti, apalagi mundur. Yang ada adalah maju. Li'ila'i kalimatillah wa li'izzatil Islam wal muslimin. Semuanya terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang dicintai dan diridhoinya. Waffaqanallahu lima yarda wa yuhibbu insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.